Pengantar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Tondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Dalam seri ke-129 ini, dengan para pemain Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Endang sebagai Bibi Wulingi, Suryadin sebagai Surah Sungsang, Ismedio sebagai Jiwang, dan pengantar cerita Asti Suhastra. Ken Dedes benar-benar merasa iba melihat penderita yang dialami wanita itu. Dia sebenarnya masih kurang yakin kalau wanita muda yang berada di hadapannya sama sekali lupa dengan segala-galanya. Lupa dengan dirinya sendiri, lupa dengan asal usul. Ingat kalian berdua bahwa saya tidak main-main. Saya bicara apa adanya. Lagi pula, bagaimana saya harus membuktikan sementara saya telah lupa segala-galanya. Kenapa hal itu bisa terjadi terhadap dirimu? Aku sendiri tidak mengerti, Ken Dedes. Baiklah, kalau kau memang tidak ingat siapa dirimu dan juga asal-usulmu, sekarang aku mau tanya, kemana tujuanmu sebenarnya? Itu pun aku tidak tahu, Ken Dedes. Aku tidak pernah mempunyai tujuan kemana aku harus pergi dan melangkah. Semua niat yang mendekam di dalam hatiku tidak pernah aku ketahui. Aku hanya melangkah sesuka hatiku saja. Aku sekarang sudah benar-benar seperti kerbau, dungu dan bodoh. Tolonglah aku, Ken Dedes. Tolonglah aku agar bisa kembali mengingat siapa diriku sebenarnya. Aku ingin kembali ingat segala-galanya dan semua yang pernah aku lupa. Kasihan sekali kau. Tapi bagaimana caranya aku harus menolongmu? Sebaiknya untuk sementara tinggallah di pondokku. Barangkali saja ayahku dapat menolongmu. Iya, aku sangat mengharapkan sekali pertolonganmu. Menurut Bibi pun demikian. Barangkali saja Empu Purwa dapat menolongmu, Nduk. Kalau bisa untuk sementara ini, kau mencarikan sebuah nama untuk kawan ini, Ken Dedes. Iya, kalau bisa, tolong carikan aku sebuah nama. Dengan begitu, kalian dapat memanggil namaku. Bagaimana kalau Ratri Hening? Wah, kedengarannya sangat bagus sekali. Aku rasa nama itu sangat cocok untukmu, Nduk. Ratri artinya malam, sedang hening artinya sebuah kesunyian atau ketenangan. Ya, Bibi kira nama itu sangat tepat untukmu. Mudah-mudahan saja kau dapat menemukan ketenanganmu kembali. Seperti nama itu, Nduk. Tenang dan sunyi. Nah, Ratri Hening, bagaimana kalau sekarang kita istirahat? Kulihat kau pun sudah lelah. Sebaiknya kalian makan saja dulu. Kebetulan Bibi sudah menyiapkan makanan sejak tadi. Ayolah, Dedes, ajaklah kawanmu itu. Iya, Bibi. Ayo, Ratri.
matahari perlahan telah menapak di puncak singgasananya, sementara awan putih berarak mengiringi sinarnya yang membias ke setiap sudut tempat. Siang itu, gadis manis yang telah mempunyai nama Ratri Hening berada di sebuah tempat bersama Ken Dedes. Tempat ini sangat menyenangkan sekali. Apakah kau sering datang ke tempat ini, Ken Dedes? Beberapa pekan yang lalu aku memang masih sering kemari. Tapi sejak munculnya pemuda Tumapel itu, aku jadi jarang kemari. Untung saja laki-laki itu sudah mendapat pelajaran darimu, Ratri. Kalau tidak, mungkin sampai sekarang dia masih terus memburuku. Aku senang bisa berteman denganmu, Ratri Hening. Kau sangat hebat dalam berolah kanuragan. Kau terlalu memujiku, Ken Dedes. Semua ini sebenarnya tidak ada artinya apa-apa. Ya, memang begitulah kalau orang pandai. Selalu saja rendah diri. Tapi biar bagaimana, aku tetap mengagumimu. Begitu juga dengan aku, Ken Dedes. Kau sangat cantik. Pantas saja seorang prajurit Tumapel jatuh cinta. Bisa saja kau, Ratri Hening. Ratri, Ya. kalau boleh aku tahu, sejak kapan kau mengalami tidak ingat apa-apa? Belum lama, Ken Dedes. Ya, kira-kira sebulan yang lalu. Oh, jadi kau belum lama mengalami hal itu. Kalau begitu, peristiwa sebulan yang lalu, kau masih mengingatnya. Iya, hanya peristiwa perjalananku yang sebulan itulah yang dapat kuingat. Aku tidak tahu sebelumnya mengalami peristiwa apa. Yang jelas, ketika aku siuman, aku sudah berada di tepian Bulak Panjang. Aku terbangun sudah dalam keadaan seperti ini. Sama sekali tidak satu pun peristiwa yang dapat kuingat ketika itu. Terasa unik sekali kedengarannya nasibmu ini. Ya, Kelihatannya memang sulit untuk mengorek kembali sebuah kenangan yang kau lupa. aku benar-benar sangat merindukan sekali masa silamku. Tapi di samping itu pun, aku sedikit mempunyai rasa takut. Jangan-jangan, dari apa yang kualami ini mempunyai latar belakang yang buruk. Sebaiknya kau jangan berpikir demikian, Ratri. Sekalipun kau mempunyai latar belakang yang buruk, kau harus bisa mengingat kembali semua masa-masa silammu. Iya, kalau kupikir-pikir benar juga apa katamu. Aku memang harus mengingat semua masa silamku, sekalipun terasa pahit. Ken Dedes, sepertinya suasana sudah terlalu siang. Bagaimana kalau kita kembali ke pondok? Ayolah, aku juga khawatir ayah sudah pulang. Bukankah kau bilang ayahmu akan kembali nanti malam? Iya, siapa tahu beliau sudah kembali karena sesuatu hal. Ayolah. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu Bibi Welingi yang berada di pondoknya dikejutkan dengan kehadiran 3 orang laki-laki. Kemudian salah seorang dari mereka mendekati Bibi Welingi. Hei, perempuan tua. Iya. Apakah benar ini pondok Ken Dedes? Iya, Tuan. Benar. Ada apa, Tuan? Di mana sekarang anak itu? Dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Saya tidak tahu, Tuan. Lagi pula apa yang harus dia pertanggungjawabkan? Goblok! Dasar perempuan tua bodoh. Dia harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan terhadap muridku. Aku tidak terima penghinaan itu. Siapa? Siapa sebenarnya murid Tuan itu? Tenggarang. Oh, Sekarang dia dalam keadaan yang terluka parah akibat perbuatan Ken Dedes. Kenapa Tuan membela murid Tuan? Bukankah yang bersalah Tenggarang? Dia mau memperlakukan Ken Dedes dengan seenaknya. Cukup! Aku tidak peduli dengan sikap muridku. Apapun yang dilakukannya, dan jika menurutnya benar, itu artinya memang benar dan harus dia bela. Tapi kenapa Ken Dedes yang harus bertanggung jawab? Ken Dedes sama sekali tidak mempunyai ilmu kanuragan. Ketika akan dibawa muridmu saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Omong kosong. Buktinya sekarang muridku meringkuk dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Sudahlah perempuan tua,
Tunjukkan saja di mana sekarang dia berada. Saya tidak tahu, Tuan. Sudah sejak tadi aku tidak melihatnya. Jangan bodoh perempuan tua. Katakan saja yang jujur kalau kau mau selamat. Tapi kalau kau mau cari penyakit, silahkan kau bohongi aku. Asal jangan menyesal akibatnya nanti. Saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Untuk apa saya berdusta? Keparat. Anak-anak, geledah pondok ini. Seret anak itu kalau dia berada di dalam. Jangan. Kalian tidak bisa masuk sembarangan ke tempat ini. Apakah kalian tidak mempunyai tata krama kesopanan? Minggir kataku. Giwang. Ya. Cepat geledah pondok ini. Oh, iya, Guru. Ayo, Markasa. Tunggu. Jangan. Kalian tidak bisa masuk sembarangan ke pondok ini. Diam kataku. Kau tidak bisa mencegah anak-anak buahku. Tempat ini harus digeledah. Ken Dedes harus ditangkap. Aku harus tahu macam apa perempuan yang telah mencelakai muridku. Dengan tubuh gemetar, Bibi Ulingi pun merapatkan tubuhnya ke sudut dinding. Tak berapa lama kemudian, 2 orang anak buah Surasungsang muncul kembali. Saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Janganlah Tuan menyakiti saya. Di sini saya hanya sekedar emban yang tidak tahu apa-apa. Emban bodoh! Rasakan ini. Kurang ajar. Siapa kau? Sungguh tidak tahu malu. Orang tua lemah seperti ini masih saja ingin kau sakiti. Siapa kau perempuan tengik? Apa urusanmu mencampuri persoalanku? Urusanku adalah membantu perempuan tua ini. Sejak tadi ku dengar kau mencari orang yang bernama Ken Dedes. Kenapa harus menyakiti orang yang tidak bersalah kalau hanya ingin mencari Ken Dedes? Emban ini benar, bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang orang yang kau cari itu. Ken Dedes, kemarilah. Jahanam. Jadi perempuan inilah yang bernama Ken Dedes. Oh, pantas saja muridku begitu tergila-gila padamu. Ternyata kau begitu cantik. Tapi sayang, kecantikanmu sebentar lagi akan menjadi milikku. Kalau aku boleh mendebak, apakah kau guru Tenggarang? Ternyata kau pandai juga menebak. Kau sendiri siapa? Aku Ratri Hening. Dan kalau kau ingin tahu siapa yang telah mencelakai muridmu, akulah yang mencelakainya. Jangan coba-coba melindungi temanmu, betina liar. Aku tidak melindungi temanku. Ken Dedes memang tidak mempunyai kepandaian ilmu kanuragan. Kalau kau ingin menyakiti dia, lawanlah aku dulu. Kalau kau sudah bisa menjatuhkan aku, silahkan kau ganggu dia. Keparat! Anak-anak, habisi perempuan ini. Jangan biarkan dia mengumbar mulutnya yang busuk. Ayo cepat, hajar! Ayo, Markasa! Ayo, sebaiknya kau pun ikut maju, Begundal Tengik. Jangan hanya anak buahmu saja yang harus menghadapi aku. Menghadapi anak buahku saja belum tentu kau sanggup. Apalagi menghadapi aku. Kau pikir aku tidak mampu menghadapi kecoa-kecoa seperti ini? Lihat, perhatikan dengan baik. Jiwang, Markasa. Itulah, makanya jadi orang jangan sombong dulu. Ayo, sekarang giliran kau untuk maju. Aku tidak ingin kalian lama-lama berada di tempat ini. Ken Dedes, menepilah. Keluarkan seluruh kepandaianmu, setan betina. Aku, Surasungsang, tak akan mundur sebelum dapat menghajarmu dan menangkap Ken Dedes. Surasungsang, jangan mengumbar omongan dulu. Ayo, kita buktikan tentang kebenaran omongan kita masing-masing. Ratri Hening berkelit ke samping ketika Surasungsang melontarkan pukulannya. Laki-laki setengah tua itu benar-benar geram dipermainkan seperti itu oleh Ratri Hening. Beberapa kali pukulan dan tendangannya luput. Sementara Ratri Hening sendiri belum mencoba membalas serangan-serangan itu. Ayo, tunjukkan kepandaianmu. Jangan bisamu hanya berkelit dan menghindar saja. Aku mau tahu sampai sejauh mana tenaga pukulanmu.
perempuan sial. Baiklah, kalau kau memang ingin merasakan pukulanku, terimalah ini. Sura Sungsang benar-benar terkecoh. Rupanya Ratri Hening dapat dengan mudah melontarkan pukulannya ke bagian dadanya. Seketika itu juga, tubuh laki-laki setengah tua itu tersungkur ke tanah. Sura Sungsang terus menerjang dengan garang, tapi pukulan dan tendangannya tak satu pun yang berhasil mendarat di tubuh lawannya. Sementara itu Ratri Hening yang memang menyadari kemampuan lawannya hanya berkelit dan menghindar saja. Dia sama sekali belum memberikan reaksi perlawanan yang berarti. Merasa dipermainkan seperti itu bukan main geramnya hati Sura Sungsang. Hei, betina keparat, ayo tunjukkan kepandaianmu. Jangan bisamu hanya berkelit dan menghindar saja. Aku mau tahu sampai sejauh mana tenaga pukulanmu. Baiklah, kalau kau memang ingin merasakan pukulanku, terimalah ini. Bagaimana pukulanku, Sura Sungsang? Aku rasa terasa nikmat, bukan? Ternyata kepandaianmu tidak seberapa. Kurang ajar. Pantas mulutku tak mampu berbuat apa-apa. Ternyata kau mempunyai kepandaian yang cukup lumayan. Jangan memusingkan dadamu dulu. Ayo, kita lanjutkan pertarungan. Apakah kau masih sanggup untuk menahan pukulanku? Jangan banyak mulut. Hup, ya, iya. Rupanya kau orang yang termasuk darah tinggi. Mudah sekali marah jika menghadapi sebuah kegagalan. Hop! Sura Sungsang, sebaiknya cabut saja pedangmu. Percuma kau menghadapi aku tanpa senjata. Kau pasti tidak akan mampu merobohkan aku. Bicaramu semakin memuakkan saja. Iya! Iya! Semakin marah, semakin tidak karuan saja cara berkelahimu. Aku mau tahu apakah pukulanku yang kedua kali ini masih lolos atau tidak. Kalau kau sampai terpukul, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah menang melawanku. Sudah kukatakan sebelumnya, ternyata kau memang tidak mempunyai kepandaian yang berarti. 2 kali tersungkur, sama saja kau memang tidak mampu melawanku. Keparat, 2 kali kau membuat aku malu. Berarti kau harus menebus kekurang ajaranmu ini dengan nyawamu. Anak-anak, kepung iblis betina ini. Percuma, Sura Sungsang, percuma. 2 orang anak buahmu ini tetap saja tidak akan mampu melawanku. Apa yang bisa diandalkan dari mereka? Keduanya tidak lebih dari begundal-begundal bodoh. Jahanam kau. Kalau kau tadi mengharapkan aku agar mencabut pedangku, maka sekarang kupenuhi permintaanmu. Tataplah baik-baik pedang ini. Pedangmu nyaris berwarna hitam. Berarti pedangmu mengandung racun yang cukup mengerikan. Bukan hanya sekedar mengerikan, tapi lebih dari itu. Sedikit saja kau tergores, maka seketika itu juga nyawamu akan melayang. Pedangmu boleh mengerikan, Kisanak. Tapi kau sendiri apakah mampu memainkan pedang itu? Kalau kau sendiri tidak mampu, maka jangan harap angan-anganmu untuk merobohkan aku dapat terlaksana. Ayo, buktikan permainan pedangmu. Aku sudah tidak sabar ingin mengetahuinya. Anak-anak, kalian minggirlah. Biarlah aku sendiri yang menghadapinya. Kalau tadi dia dapat membuatku tersungkur 2 kali, sekarang aku mau tahu, apakah dengan permainan pedang ini, ia masih sanggup merobohkan aku. Hop! Berbeda dengan serangannya tadi, rupanya kali ini Sura Sungsang lebih mempunyai peluang untuk mengimbangi permainan Ratri Hening. Beberapa kali dia menerjang, dan rupanya Ratri Hening sempat terjepit ke sebuah sudut. Namun sekalipun demikian,
Patri Hening tetap dalam keadaan yang lincah dan gesit. Sebenarnya jurus-jurus pedang Surasungsang cukup lumayan. Tapi sayang, gerakannya masih terasa lambat. Aku harus segera menghentikan permainan ini sampai di sini. Aku tidak boleh membuang-buang waktu hanya untuk merobohkan orang seperti Surasungsang. Jangan bergerak, atau kaki ini kutekan lebih keras lagi. Kita memang harus menghentikan perkelahian ini. Aku sudah jenuh melayanimu, manusia bodoh. Nah, kusarankan padamu untuk tidak datang lagi kemari. Kalau kau masih tetap datang, artinya kau akan berurusan denganku. Keparat, aku tidak terima perlakuan ini. Masih saja mencoba mengancamku. Apakah kau tidak sadar bahwa nyawamu berada di ujung tanduk? Aku tidak main-main, Surasungsang. Sekali lagi kulihat wajahmu berada di lingkungan daerah ini, maka kau akan kubuat seperti Tenggarang, muridmu. Nah, sekarang pergilah. Apalagi yang kau tunggu? Cepat tinggalkan tempat ini. Setan, suatu saat nanti aku akan menuntut balas padamu, Rati Hening. Ingat itu baik-baik. Ayo, anak-anak. Tidak perlu cemas, Kendedes. Aku masih dalam keadaan baik-baik. Syukurlah. Iya, hampir saja Bibi Ulingi mengalami nasib buruk lagi. Kendedes, sebaiknya Bibi Ulingi kau ajak ke dalam. Kelihatannya ia masih gemetar menghadapi peristiwa tadi. Iya, ayolah. Kau juga lebih baik ke dalam. Kelihatannya kau lelah sekali. Belum lama berada di tempatku, tapi kau banyak mengalami peristiwa yang menegangkan. Tidak apa-apa, Kendedes. Anggap saja semua itu sekedar sambutan untuk tamu sepertiku. Matahari perlahan mulai bergeser meninggalkan jejaknya. Cahayanya sebentar tenggelam, sebentar cerah, karena awan kelabu yang berarak menghalanginya. Sementara itu di tempat lain, Empu Purwa tengah berbincang-bincang dengan seorang temannya. Suasana di tempat itu terasa tenang dan sejuk. Sudah hampir beberapa pekan aku tidak berkunjung kemari. Sudah beberapa hari ini aku memang selalu sibuk, Kakang. Kau memang orang selalu sibuk, Adi. Berbeda denganku, yang hanya lebih banyak diam di rumah. Kelihatannya kau mempunyai persoalan yang penting, Adi. Iya, Kakang. Kedatanganku kemari di samping ingin bersilaturahmi, tapi ada juga yang ingin kutanyakan padamu. Mengenai apa? Mengenai anakku, Kakang. Kendedes maksudmu? Iya, Kakang. Kendedes. Iya. Anakmu tentunya sekarang sudah menjadi seorang remaja yang cantik. Ada apa dengan anakmu? Apakah dia mempunyai persoalan dengan seorang laki-laki? Atau terlalu banyaknya laki-laki yang mengejarnya sehingga kau kebingungan sendiri? Kakang, bisa saja. Bukan masalah itu yang ingin kutanyakan, tapi masalah keanehan
yang dipancarkan anakku. Keanehan? Keanehan apa yang ada pada anakmu? Pertama, sudah beberapa hari ini ia selalu bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki yang hadir dalam mimpinya bukan hanya sekali atau dua kali saja hadir, tapi di setiap Ken Dedes tidur dan bermimpi. Dan yang kedua, kemarin malam kulihat keanehan lain ketika Ken Dedes tidur di luar. Tiba-tiba saja betisnya memancarkan sebuah cahaya yang menyilaukan. Oh, di betisnya, Di? Iya, Kakang. Oh, jagat Dewa Batara. Sungguh beruntung sekali kau. Ternyata anakmu membawa sebuah pertanda. Pertanda? Iya. Maksud Kakang? Anakmu membawa sebuah pertanda bahwa ia kekasih para dewa. Menurut sepengetahuanku, Di, ada dua orang pinilih yang membawa pertanda bahwa dia kekasih para dewa. Dan dua orang yang mempunyai pertanda itu bakal menentukan perjalanan panjang di tanah Jawa ini. Seorang laki-laki akan menjadi seorang raja yang besar. Sementara pertanda yang dibawa oleh seorang perempuan akan melahirkan keturunan-keturunan raja yang besar. Jika Ken Dedes benar membawa pertanda seperti yang kau katakan, artinya kelak di kemudian hari, anakmu akan menjadi istri seorang raja yang besar. Pendengar apa yang dikatakan oleh Brahmacari, tiba-tiba saja Empu Purwa terdiam sesaat lamanya. Ada perasaan heran yang mendekam di dalam benaknya, tapi ada juga perasaan bangga yang berkecamuk di dalam hatinya. Semua yang dipaparkan Brahmacari seakan-akan membuat Empu Purwa tak bisa berpikir banyak. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.